Bagaimana bisa Jepang terlibat Perang Dunia Kedua? Apa yang melatar belakanginya? Kita akan memulai penelusuran sejarah ini pada masa ketika kekuasaan kaum samurai mulai berakhir, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19. Jepang pada saat itu adalah negara pertapa yang menutup diri secara total selama ribuan tahun terhadap dunia luar. Tidak ada orang asing yang boleh menginjakkan kakinya di Jepang. Sama seperti orang Jepang juga tidak boleh pergi meninggalkan kepulauan Jepang. Secara praktis, orang Jepang tidak pernah punya kontak sama sekali dengan orang asing. Bagi masyarakat Jepang, dunia di luar Jepang adalah planet lain yang penuh misteri. Politik isolasi Jepang akhirnya menerima tantangan dari pihak luar pada 31 Maret 1854 ketika Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 10 kapal perangnya membombardir pantai timur Jepang serta memaksa Jepang untuk mengakhiri pertapaannya. Pada saat itulah untuk pertama kalinya orang-orang Jepang melihat teknologi militer yang begitu berbeda dengan persenjataan mereka yang masih menggunakan katana, wakizashi, yari, yumi, dan lain-lain. Kedatangan Matthew Perry dan tentara Amerika Serikat ke pantai Edo, Jepang begitu menggemparkan seluruh masyarakat Jepang. Para bangsawan takut, rakyat kecewa, mereka mulai berpikir bahwa pemerintah Jepang gagal dan tidak berdaya menghadapi kapal perang asing. Singkat cerita, kekecewaan rakyat dan para bangsawan berhasil memaksa pemerintahan Jepang pada saat itu, yaitu Shogun Tokugawa, untuk digulingkan. Para masyarakat berharap pemerintahan kembali dipimpin oleh sang kaisar yang selama ini dipasung kekuasaannya serta dikurung di dalam istananya sendiri oleh pemerintahan Tokugawa. Penggulingan ini berhasil dan berdirilah negara Jepang modern, negara yang mulai menerapkan prinsip politik ala barat seperti parlemen, tentara profesional, wajib militer modern, sistem kabinet, dan lain-lain. Ribuan anak-anak muda Jepang dikirim untuk kuliah di Inggris, Prancis, Jerman, dan lainnya untuk menjadi motor pembangunan negara Jepang baru. Jepang yang memodernkan pemerintahan dan militernya berhasil mengalahkan dua negara raksasa, yaitu China dan Rusia. Di bidang politik, Jepang juga berhasil menjadi sekutu negara terkuat di dunia waktu itu, yaitu Inggris. Kemenangan dan persekutuan ini membuat gengsi, kepercayaan diri seluruh bangsa Jepang membumbung tinggi ke langit. Modernisasi sudah sukses. Sudah saatnya Jepang menjadi penguasa Asia. Ketika Inggris terlibat dalam Perang Dunia Pertama, Jepang turut bergabung sebagai sekutu Inggris. Inggris sangat terbantu oleh Jepang yang berperan sebagai penjaga wilayah jajahan Inggris di Asia. Sementara kapal perang Inggris dipulangkan untuk menghadapi armada tempur Jerman. Singkat kata, ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Jepang sebagai sekutu Inggris berada di pihak pemenang. Pasca Perang Dunia Pertama, percaturan politik dunia masih sangat panas. Banyak negara yang khawatir ancaman perang di kemudian hari bisa membuat negaranya hancur. Berbagai ketegangan politik pasca perang membuat banyak negara berlomba-lomba membangun armada tempur, termasuk Amerika, Inggris, dan Jepang. Dalam lomba ini tentu Jepang yang bercita-cita menguasai Asia Pasifik tidak mau ketinggalan. Ini saatnya Jepang menunjukkan dirinya sebagai penguasa Asia. Namun demikian, perlombaan ini nampaknya tidak sehat bagi perekonomian dalam jangka panjang.
Ya, yang namanya bikin kapal perang pasti menguras banyak anggaran negara. Untuk itu, pada 12 November 1921 hingga 6 Februari 1922 diselenggarakan sebuah konferensi internasional, yaitu Washington Naval Conference, yang dihadiri oleh semua kekuatan militer laut terkuat di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk meredakan perlombaan industri militer. Bagi negara Jepang sendiri, ada 2 poin yang bisa menjadi highlight dari perjanjian tersebut. Yang pertama, semua pihak wajib membatasi armada tempurnya. Jumlah berat kapal tempur atau battleship Amerika dan Inggris dibatasi cuma 525.000 ton. Untuk Jepang, batasnya lebih kecil, yaitu 315.000 ton. Artinya perbandingannya 5:5:3. Yang kedua, selama persekutuan Inggris dan Jepang masih ada, artinya armada Amerika Serikat akan dikeroyok oleh 2 armada ini. Jadi supaya kekuatannya seimbang, persekutuan Inggris dengan Jepang wajib diakhiri. Dalam menanggapi 2 poin perjanjian ini, para pemimpin Jepang terbagi menjadi beberapa faksi. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tanpa sadar, perpecahan politik internal Jepang ini membuat bibit masalah yang nantinya akan menyeret Jepang pada Perang Dunia Kedua. Setelah perjanjian Washington ditandatangani, terjadi perpecahan pada kalangan militer Jepang. Singkat cerita, angkatan bersenjata Jepang terpecah menjadi 4 faksi. Keempat faksi ini hubungannya tidak stabil. Terkadang bersaing memperebutkan posisi, terkadang bahkan saling bunuh, tapi tak jarang juga mereka bersekutu. Kita mulai dari faksi pertama, yaitu faksi perjanjian, Joyaku-ha. Diisi oleh kalangan angkatan laut yang menyetujui perjanjian Washington. Mereka berpendapat hasil perjanjian Washington yang membatasi pembangunan militer Jepang dengan porsi 3/5 adalah hal yang masuk akal. Di satu sisi, Jepang memang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun teknologi yang cukup untuk bersaing dengan Amerika Serikat ataupun Inggris. Di sisi lain, luas perairan yang perlu dijaga oleh Angkatan Laut Jepang juga tidak seluas perairan negara Amerika yang mencakup 2 samudra, yaitu Pasifik dan Atlantik. Jadi pada intinya porsi 3/5 itu wajar dan bahkan menguntungkan bagi Jepang. Anggota faksi ini adalah para admiral profesional yang mendapat pendidikan di luar negeri seperti Admiral Mitsumasa Yonai, Osami Nagano, Isoroku Yamamoto, Shigeyoshi Inoue, dan lain-lainnya. Faksi kedua adalah faksi armada, Kantai-ha. Berbeda dengan faksi perjanjian, faksi ini adalah pihak angkatan laut yang menolak perjanjian Washington. Bagi faksi armada, pembatasan ini adalah soal harga diri Jepang. Pembatasan industri militer sebesar 3/5 adalah tidak adil. Jepang telah diremehkan, dianggap tidak sederajat, dan dikadalin oleh kekuatan Barat. Oleh karena itu, Jepang harus menolak isi perjanjian ini dan membangun kekuatan militer sesuai dengan takdirnya sebagai penguasa Asia. Anggota faksi ini adalah admiral ultranasionalis seperti Kato Kanji, Chuichi Nagumo, Pangeran Hiroyasu Fushimi, dan lain-lainnya. Faksi ketiga adalah faksi Jalan Kekaisaran atau Kodoha. Didirikan oleh jenderal angkatan darat yang ultranasionalis seperti Sadao Araki dan Jinzaburo Masaki. Mereka hakul yakin bahwa kejayaan Jepang hanya bisa dicapai jika dibimbing oleh semangat Bushido atau semangat samurai tradisional. Mereka beranggapan bahwa kekuatan semangat Bushido yang diusung oleh angkatan darat membimbing bangsa Jepang
untuk menghapuskan semua pengaruh buruk partai politik, korupsi, individualisme, dan budaya barat. Intinya, faksi ini adalah faksi ultranasionalis dengan landasan semangat tradisional Bushido yang percaya bahwa Angkatan Darat adalah pihak yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin Jepang. Faksi yang keempat adalah faksi kontrol atau Toseiha. Berseberangan dengan faksi jalan kekaisaran ada juga faksi Angkatan Darat yang dipimpin oleh Tetsuzan Nagata, yang diikuti oleh Hideki Tojo dan beberapa jenderal lainnya. Tidak seperti faksi jalan kekaisaran yang mementingkan tradisi dan semangat Bushido, faksi kontrol ini berpendapat bahwa Jepang perlu mengutamakan modernisasi untuk meningkatkan efisiensi. Buat mereka, segala hal sebaiknya ditempuh dengan pertimbangan pragmatis demi progresivitas, termasuk menyingkirkan tradisi. Jepang perlu segera meninggalkan hal-hal tradisional yang tidak masuk akal dan fokus pada keputusan-keputusan yang efisien dan masuk akal. Mereka juga yakin Angkatan Darat adalah organisasi terbaik yang bisa memimpin Jepang menuju modernisasi. Perpecahan faksi di kalangan militer ini menciptakan kekacauan politik di Jepang pasca Perang Dunia Pertama. Namun kekacauan ini jangan disamakan dengan kekacauan di Jerman. Kalau masyarakat umum bisa menyebutnya Jermannya Hitler, untuk merujuk pada saat Jerman dikuasai mutlak oleh Hitler, di Jepang tidak ada Jepangnya Tojo atau Jepangnya Yamamoto atau Jepangnya siapapun. Sebab situasi politik militer maupun sipil Jepang di tahun 1930 sangat kacau balau. Segala bentuk kekacauan politik ini secara perlahan terus membawa langkah Jepang menuju jalan perperangan. Sejujurnya jika ingin dijabarkan secara detail akan sangat-sangat rumit sekali ceritanya. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba merangkum menjadi 5 bagian penting. Dominasi militer dalam politik Jepang. Perang Dunia Pertama yang berujung pada kekalahan Kekaisaran Jerman dipelajari dengan cermat oleh Jepang. Kesimpulan para jenderal dan admiral Jepang, Jerman kalah karena kekurangan sumber daya alam. Jadi kalau Jepang mau siap berperang dengan negara-negara Eropa, Jepang harus memastikan memiliki sumber daya alam yang memadai. Artinya Jepang perlu memiliki jajahan yang punya banyak tambang dan terhubung dengan tanah air Jepang. Untuk mengamankan sumber daya itu, pihak militer terus berupaya mewujudkan dominasi militer dalam politik Jepang. Undang-undang pemerintah Jepang memastikan semua Perdana Menteri Jepang tersandra oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Selain desakan politik, kekuasaan militer juga dipengaruhi oleh adanya tentara liar atau assassin yang kerap melakukan pembunuhan terhadap tokoh politik yang berhaluan pada pelemahan peran militer di Jepang. Ya, kurang lebih situasinya seperti manga Kenshin Batosai yang sang pembantai itu loh. Jadi ceritanya pada November 1921, Perdana Menteri Takashihara dibunuh karena dianggap terlalu lembek pada Korea. 10 tahun kemudian Perdana Menteri Osachi Hamaguchi juga dibunuh karena kebijakannya memotong anggaran Angkatan Laut. Tidak hanya melakukan pembunuhan politik, tentara Kwantung atau tentara Jepang yang berkedudukan di daerah Korea juga menyabotase rel kereta api di Manchuria. Saat tentara China memeriksa sabotase tersebut, tentara Jepang menembaki tentara China. Insiden ini berubah menjadi perang terbuka dan awal 1932 tentara Jepang merebut Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Kejadian ini seharusnya berujung pada dihukum matinya banyak perwira Angkatan Darat yang melakukan operasi militer tanpa perintah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemerintah pusat di Tokyo.
Konyolnya, pemerintah pusat Jepang bukannya memecat dan menghukum mati para opsir yang terlibat, malah mengundurkan diri, termasuk sang Perdana Menteri Wakatsuki Raijiro. Ketika Perdana Menteri pengganti yang baru Inukai Tsuyoshi mencoba merundingkan perdamaian dengan pemerintah Cina, kaum militer dan faksi armada yang ultranasionalis tidak mentolerir sikap lembek dengan pihak asing. Mereka mencoba menembak mati Perdana Menteri Inukai bersama para menteri terdekatnya di rumah dinas mereka. Gila sekali coy. Para serdadu ini mencoba membunuh Perdana Menteri mereka sendiri demi harga diri militer. Pembunuhan ini sekaligus menandakan berakhirnya semua kendali sipil atas militer Jepang. Kegilaan ini memuncak pada tanggal 26 Februari 1936. Lebih dari 1.000 tentara dan faksi jalan kekaisaran menyerang rumah-rumah pejabat tinggi kekaisaran dan semua petinggi militer dari faksi lain, termasuk Perdana Menteri Keisuke Okada, hampir terbunuh. Untungnya pemerintah Jepang kali ini bertindak tegas. Kaisar Hirohito sendiri memerintahkan untuk melibas upaya kudeta tersebut. Setelah kudeta berhasil ditumpas, semua jenderal dari faksi jalan kekaisaran dipecat atau dimutasi. Pemberlangsuran kudeta ini praktis mengakhiri kekuatan faksi jalan kekaisaran. Sayangnya, berhentinya pembunuhan tokoh politik ala Hitokiri Batosai ini tidak berarti berakhirnya pengaruh militer atas kabinet Jepang. Setelah kudeta gagal ini, pihak sipil makin takut dan tak berdaya. Berselisih pendapat dengan militer berarti nyawa adalah taruhannya. Militer Jepang makin berkuasa. Militer Jepang juga makin bernafsu untuk merebut daerah yang kaya SDA. Masalahnya cuma arahnya ke selatan Nanshin atau ke utara Hokushin. Angkatan laut terutama faksi armada jelas menginginkan serangan ke selatan, ke Filipina dan Hindia Belanda. Alasannya sangat simpel, kalau langkah ini diambil, angkatan laut yang akan memegang kendali di Jepang. Sementara itu angkatan darat jelas lebih memilih menyerbu ke utara, ke Siberia, wilayah Uni Soviet. Alasannya juga sangat sederhana, serbuan macam ini jelas lebih membutuhkan angkatan darat. Namun sebelum upaya mengambil alih SDA ini terwujud, Jepang sudah terlibat perang. Kali ini melawan tetangga raksasanya. Perperangan dengan China. Waktu itu 7 Juli 1937. Tentara Jepang yang sedang menjaga jembatan Marco Polo di dekat Beijing terheran-heran ketika mereka sadar ada satu rekan mereka yang menghilang. Dalam keadaan panik, mereka mengira satu rekan tersebut telah diculik oleh pihak China. Untuk itu, mereka menuntut untuk melakukan sweeping ke daerah China untuk mencari si tentara yang hilang itu. Permintaan tidak jelas ini tentu saja ditolak oleh pihak China. Keadaan semakin panas dan akhirnya berujung pada baku tembak dan baku hantam antara tentara China dan tentara Jepang. Padahal usut punya usut, tentara yang menghilang itu sendiri sebetulnya sedang ke toilet untuk buang air besar. Mungkin pada saat ketemu tuh mereka ngomong kayak gini ya, "Loh, kita lagi diserang sama China ya? Sorry, barusan gue sakit perut jadi BAB agak lama," katanya. "Lo kemana aja kampret, dari tadi kita nyariin elu." Ya salam. Kembalinya si tentara itu tak meredakan ketegangan. Baku tembak dan baku hantam terus berlangsung dan berubah menjadi pertempuran besar-besaran. Ya konyol sih, tapi ini bukan cerita anime ya. Jadi ini adalah kejadian sejarah nyata. Logikanya agresi militer yang tidak beralasan ini masih bisa dihentikan. Pihak Jepang bisa saja meminta maaf atas kesalahpahaman ini dan tentu pihak China juga tak akan mau memulai perang.
Tetapi Perdana Menteri Fumimaro Konoe merasa perlu mengambil hati kalangan ekstremis militer. Sekaligus juga mungkin takut dibunuh karena dianggap terlalu lembek dengan pihak asing. Sehingga sang Perdana Menteri tetap mengirim serdadu tambahan ke daerah tersebut dan menyampaikan pidato bahwa akan memastikan China menerima ganjarannya. Akhirnya gencatan senjata awalnya yang sudah terjadi malah cuma mendapat sedikit perhatian. Pidato Konoe yang provokatif malah menjadi headline media. Pihak China tentu saja berpikir bahwa Jepang ngotot untuk ngajak perang. Ketegangan berlanjut, baku tembak, baku hantam dimulai lagi dan kedua belah pihak mengirim segenap pasukannya. Artinya dengan alasan yang sangat konyol, Jepang memulai perperangan dengan China dan 400 juta rakyatnya. Masalahnya menyerang China itu sebetulnya tidak ada dalam agenda militer Jepang. Agenda militer Jepang yang sebenarnya adalah merebut sumber daya alam di Siberia Utara atau di Asia Tenggara. Menyerang China, ya tidak akan dapat apa-apa. Bukan hanya uang sebenarnya, sumber daya manusia dan sumber daya alam saja yang habis secara konyol dalam perang melawan China ini. Jadi pada waktu itu Jepang juga mengalami kerugian dari sisi diplomasi di mata dunia internasional karena kebengisan tentara Jepang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal. Ya sebagai contoh kejadian di Nanking atau Nanjing itu ya, misalnya seperti itulah ya kan. Jadi pada saat itu misionaris-misionaris agama Kristen asal Amerika yang berada di China terus mengabarkan kekejaman Jepang kepada media Amerika Serikat. Hal ini membuat publik Amerika Serikat makin benci kepada Jepang. China juga menolak menyerah dan terus mengobarkan perlawanan. Bahkan setelah pasukan Jepang menguasai seluruh pantai China, perang melawan 400 juta rakyat China tidak sejalan singkat seperti keinginan para petinggi Angkatan Darat Jepang. Setelah Jepang berperang melawan China, kita kembali pada rencana awal bahwa Jepang ingin menguasai sumber daya alam. Masalah mereka mau ke utara atau ke selatan. Setelah perang dengan China semakin panas, perwira-perwira Angkatan Darat Jepang di Manchuria tetap ngotot untuk menyerbu ke utara. Mereka berkali-kali bergerak di luar perintah dari pusat dan terus-terusan memprovokasi tentara-tentara Uni Soviet dan Mongolia. Saat itu Mongolia adalah sekutu dari Uni Soviet. Puncaknya adalah insiden kecil di desa Nomonhan, 11 Mei hingga 15 September 1939. Insiden ini juga sama konyolnya seperti di jembatan Marco Polo. Jadi ceritanya pada 11 Mei 1939 ada seorang tentara berkuda Mongolia yang entah iseng atau tidak sadar memasuki daerah sengketa. Melihat ada satu orang tentara Mongol, tentara Manchukuo, mengusir tentara Mongol tersebut. Nampaknya tentara Mongol ini tidak terima dengan negara boneka yang sok kuasa ini. Dan akhirnya pihak Mongol mendatangkan pasukan besar-besaran termasuk pasukan Uni Soviet yang merupakan sekutu Mongolia pada saat itu. Insiden kecil ini berujung pada pengerahan segenap tentara Jepang di daerah tersebut, lengkap dengan truk, tank, meriam, dan pesawat tempur. Namun tak seperti di China, pihak Jepang menemukan batunya. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Georgy Zhukov, jenderal terbaik Uni Soviet pada saat itu. Dalam analisisnya setelah kekalahan, jelas sekali Angkatan Darat Jepang kalah segalanya dari Angkatan Darat Uni Soviet. Jumlah tentara, jumlah tank, kualitas meriam, koordinasi unit, dan lain-lain kalah total. Dipermalukan sedemikian rupa, hilang sudah nafsu,
Angkatan Darat Jepang untuk menyerbu Uni Soviet. Jadi tinggal arah selatan yang tersisa. Inilah awal mula yang menyebabkan Jepang akhirnya memutuskan menjajah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam upaya memperluas daerah jajahan dan membendung kekuatan Amerika, Jepang perlu sekutu. Saat itu, negara yang paling realistis bisa dijadikan kawan adalah Jerman dan Italia. Admiral Yonai, anggota faksi perjanjian Menteri Angkatan Laut di tahun 1939, dan rekan-rekannya semakin khawatir. Di saat perang dengan China belum juga selesai, para pemimpin dan rakyat Jepang semakin bernafsu untuk menyerang Asia Tenggara. Dalam pembicaraan resmi, Yonai menyatakan dengan tegas dan jelas, Jepang mustahil menang dalam perang melawan Amerika Serikat dan Inggris. Angkatan Laut Jepang kalah jumlah. Industri Jepang tak mungkin memproduksi keperluan perang sebanyak industri Amerika Serikat dan Inggris. Yonai dan admiral lain dari faksi perjanjian juga memprotes keras usaha faksi lain yang ingin mencoba membangun persekutuan dengan Hitler dari Jerman. Saat itu Jerman sudah memulai Perang Dunia Kedua di Eropa. Jerman sudah berperang melawan Inggris dan Prancis. Apalagi Yonai yang menguasai bahasa Jerman tahu betul bahwa Hitler memandang rendah orang-orang Asia seperti Jepang. Semula usaha perlawanan ini cukup sukses, namun situasi politik Jepang sudah terkunci oleh dominasi militer. Seperti biasa, Menteri Angkatan Darat mengundurkan diri dan Angkatan Darat menolak mengirim penggantinya. Mereka menuntut pengunduran diri Yonai. Tak punya pilihan lain, Yonai terpaksa mengundurkan diri. Penghalang terbesar berhasil disingkirkan, akhirnya menandatangani Fakta Berlin bersama dengan Jerman dan Italia tanggal 27 September 1940. Maka terciptalah persekutuan antara Jerman, Italia, Jepang dalam ketegangan politik di masa Perang Dunia Kedua. Akibat perjanjian politik ini, Jepang harus menelan pil pahit karena terkena embargo oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat secara resmi menghentikan ekspor baja ke Jepang sekaligus membekukan semua harta Jepang yang berada di Amerika Serikat. Ini membuat Jepang khawatir sebab Amerika Serikat adalah eksportir minyak terbesar di dunia, sumber utama minyak Jepang. Setelah Amerika Serikat menghentikan pengiriman minyak, setelah persekutuan dengan Hitler ditandatangani, markas besar militer Jepang fokus merancang strategi perang mengalahkan Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi kalian jangan membayangkan bahwa perancangan ini dilakukan oleh para admiral Jepang papan atas yang berpengalaman di medan tempur. Justru rancangan ini dilakukan oleh para perwira muda menengah sekelas mayor dan letkol yang radikal, sembrono dan cenderung ultranasionalis. Dalam kepala para perwira muda ini tidak ada analisis untung rugi, tidak ada pertimbangan rasional untuk jangka panjang. Bagi mereka bahwa perang melawan Amerika Serikat adalah perang yang heroik, yang harus dihadapi untuk mendapatkan kejayaan Jepang, untuk harga diri Jepang. Dengan semangat Bushido, niscaya semua ini akan tercapai. Intinya adalah pola pikir faksi jalan kekaisaran dan faksi armada. Merekalah yang pada akhirnya menyetir Jepang menuju jalan perperangan, yang dimulai dengan menjajah wilayah yang kaya dengan SDA di Asia Tenggara.
Pihak yang tak setuju dengan sudut pandang agresif ini bukannya tidak ada, tapi animo perlawanan terhadap Inggris dan Amerika Serikat sudah terlalu kental. Ini bukan soal pertimbangan rasional lagi, ini soal harga diri bangsa dan semangat Bushido. Setiap kali masalah perang melawan Amerika Serikat dan Inggris dirundingkan oleh Kementerian Jepang, mereka semua menolak membicarakannya secara gamblang dan cenderung memberikan opini yang mengambang. Kaisar Hirohito sendiri menutup rapat mulutnya. Begitu pula Perdana Menteri saat itu, Pangeran Fumimaro Konoe. Konoe sebagai Perdana Menteri saat itu sadar perang besar sudah diambang pintu. Dia mengajukan rencana nekat meminta bertemu langsung dengan Presiden Roosevelt untuk membicarakan hal ini. Saat itu semua pihak cenderung setuju bahwa pertemuan ini sangat penting. Pihak Amerika Serikat juga menyambut positif usulan ini. Apalagi para petinggi militer Jepang juga sebetulnya sudah tahu betapa mustahilnya memenangkan perang melawan kekuatan Amerika Serikat saat itu. Walaupun kaum ultranasionalis terus mengobarkan bahwa semangat Bushido itu mampu mengalahkan segalanya. Namun, semua perwira tahu persis semangat saja tidak cukup untuk melawan armada perang Amerika Serikat. Dalam rencana pertemuan dengan Roosevelt pun, jangan dikira semua pihak terpusat pada satu skenario perdamaian saja. Situasi politik Jepang yang tumpang tindih membuat dua agenda yang bertolak belakang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah agenda pertemuan dengan Presiden Roosevelt yang pada hakikatnya bertujuan untuk meredam ketegangan, yaitu usaha berdamai, dan yang kedua adalah agenda untuk menyusun strategi perang mengalahkan Amerika. Pada intinya, jika ingin menyerang Amerika Serikat harus dilakukan secepat mungkin ketika mereka tidak siap. Konoe sendiri pada dasarnya seseorang yang terlalu peduli pada pencitraan, tapi tak mampu mengambil keputusan. Saat kedua agenda ini makin bertabrakan, bukannya mengambil kendali dan menulis proposal untuk mengajak Amerika Serikat bertemu secara resmi, dia malah mengurung diri di kantornya. Akhirnya anak buahnya di Kementerian Luar Negeri lah yang menulis proposal tersebut. Tanpa bimbingan sang Perdana Menteri, mereka menulis proposal yang intinya mengulang tuntutan Jepang kepada Amerika Serikat. Tuntutan yang sudah ditolak oleh pihak Amerika Serikat. Kejadian ini jelas membuat Kaisar Hirohito bingung dan marah. Merasa perlu lebih memahami kesiapan dari kedua agenda ini, akhirnya Hirohito memanggil Konoe. Karena kerap tidak bisa memberikan penjelasan memuaskan, Konoe memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk menjelaskan mengapa persiapan perang terus dilakukan kendati upaya diplomasi masih berjalan. Kaisar juga meminta penjelasan mereka terkait sejauh mana perkembangan persiapan perang dan seberapa besar peluang Jepang untuk menang. Kepala Staf Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang diminta penjelasan oleh sang kaisar tentu segan dan tidak mau terlihat terlalu mengecewakan. Lagi-lagi budaya Jepang membuat penjelasan yang seharusnya sederhana menjadi dilematis. Akhirnya penjelasan mereka jadi berbelit-belit. Di satu sisi mereka tahu Jepang tidak siap, di sisi lain juga mereka malu untuk terlihat takut dan juga malu untuk mengakui bahwa persenjataan Amerika Serikat jauh lebih unggul daripada Jepang. Intinya respons kepala staf ini jadi serba salah. Dalam pertemuan kabinet keesokan harinya, banyak menteri maupun jenderal dalam hatinya berharap Kaisar mengambil keputusan untuk tidak berperang. Tetapi kenyataannya sang Kaisar bukannya memberikan keputusan, malah memberikan pesan berupa puisi karangan kakeknya yang ditulis saat perang melawan Rusia. Para menteri, jenderal, dan admiral tinggi Jepang cuma bisa bengong. Bukannya mendapat perintah tegas dan jelas dari sang kaisar, mereka malah mendapat sebuah puisi. Puisi yang bisa diartikan sebagai anti perang.
tapi puisi yang bisa dibaca juga sebagai dukungan atas perang. Karena konteks pembuatannya dulu saat mulai perang. Situasi semakin tidak jelas setelah Kaisar menyetujui proposal yang ditulis Kementerian Luar Negeri Jepang. Sebuah proposal ngawur yang dari awal sudah pasti akan ditolak oleh Amerika Serikat. Otomatis pertemuan langsung dengan Presiden Roosevelt dibatalkan. Akhirnya Konoe, sang Perdana Menteri yang merasa malu karena kegagalannya, mengundurkan diri pada 16 Oktober 1941. Dalam situasi ini, satu-satunya harapan terakhir adalah Jenderal Tojo sebagai Menteri Angkatan Darat yang diangkat Kaisar menjadi Perdana Menteri menggantikan Konoe untuk membatalkan rencana perang melawan Amerika Serikat. Sayangnya, Tojo bukanlah tipe penggebrak. Dia adalah sosok yang Jepang pada umumnya saat itu. Seorang tradisionalis, birokratis, sungkan, malu untuk mengakui kekurangan negara. Pada intinya, tarik ulur politik Jepang bisa dibilang adalah korban dari bentuknya budaya mereka sendiri pada saat itu. Ketika sang kaisar menginginkan Tojo yang meredam nafsu berperang pihak militer, Tojo justru berharap sang kaisar yang memiliki hak veto untuk memberikan perintah membatalkan perang. Pada akhirnya tidak ada yang mematikan api perperangan yang semakin membesar di kalangan militer Jepang. Yang tadinya pemikiran awal mereka adalah Amerika begitu kuat, kita tidak mungkin menang, berubah menjadi mereka begitu kuat. Oleh karena itu kita harus secepatnya menyerang sebelum mereka bertambah kuat lagi. Diplomasi akhirnya menjadi alat untuk menipu pihak Amerika Serikat agar mereka tidak sadar bahwa Jepang sudah mengirim armada kapal induknya untuk menyerang pusat armada Pasifik Amerika Serikat, Pearl Harbor, pada 7 Desember 1941. Ketakutan Jepang kalah dalam perang pada akhirnya menyeret Jepang ke dalam perang yang dari awal tak mungkin mereka menangkan. Demikianlah sekelumit kisah kekacauan politik Jepang yang melatar belakangi keterlibatan Jepang pada Perang Dunia Kedua yang ditandai oleh penyerangan di Pearl Harbor. Saya harap dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah politik dunia dan bisa secara proaktif menelusuri lebih mendalam pada banyak topik sejarah politik lainnya. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.